Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mahasiswa UIN Sumatera Utara jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 2. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang langkah-langkah seorang sejarawan dalam melakukan penelitian sejarah hingga penulisan sejarah. Metode-metode atau cara-cara yang dipakai sejarawan dalam meneliti. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang penelitian hingga penulisan sejarah, kita harus tahu dulu apa itu definisi sejarah. Jadi, sejarah itu adalah suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang dibuat manusia di masa lalu yang memengaruhi manusia lain dan membawa perubahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Artinya apa? Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari makhluk sosial atau manusia tersebut itu mempengaruhi suatu golongan orang, mempengaruhi banyak orang, serta perbuatan tersebut memberikan pengaruh terhadap dunia pada zamannya, dan fakta-fakta itu membentuk dunia dalam waktu tertentu. Maka itulah yang disebut sebagai sejarah. Dan kalian tahu nggak kalau sejarah yang kita nikmati sekarang itu adalah merupakan hasil rekonstruksi dari sejarawan, hasil dari penelitian sejarawan. Nah, siapa yang disebut dengan sejarawan itu? Siapa orangnya? Jadi setiap orang itu dapat menjadi sejarawan. Selain mereka yang memang udah terdidik sebagai sejarawan, sejarawan itu juga bisa datang dari disiplin ilmu lain dan dari masyarakat. Jadi ada 3 golongan sejarawan menurut pendidikannya, yaitu yang pertama ada sejarawan profesional. Sejarawan profesional ini adalah orang yang benar-benar lulusan sejarah. Jadi mereka harus siap meneliti dan menuliskan sejarah. Dan yang kedua, sejarawan dari ilmu disiplin lain, yaitu orang-orang yang dari lulusan sarjana lain tetapi dia bisa menuliskan sejarah. Contohnya ialah seorang dokter, seorang lulusan dokter, karena dia seorang dokter yang bisa mengobati penyakit ataupun virus, jadi dia bisa aja nulis dari mana sih datangnya virus ini gitu kan. Nah, berarti kan dia menceritakan atau menuliskan tentang asal-usul sebuah virus. Jadi ini juga merupakan sejarah. Dan yang ketiga, ada sejarawan dari masyarakat. Nah, sejarawan dari masyarakat ini bisa aja dia lulusan sarjana atau tidak. Contohnya seorang kiai yang mendirikan pondok pesantren, lalu dia tertarik untuk menulis sejarah pondoknya. Agar apa? Agar semua orang itu tahu tentang sejarah berdirinya pondok pesantren tersebut. Terus kalau harus menanti sejarawan profesional, kapan dong sejarah pesantrennya akan ditulis? Nah, jadi kan kita udah mendengar kalau ada bermacam-macam sejarawan. Terus ada pertanyaan, kok bisa sih cap sejarawan itu bisa dipakai sama semua orang? Jawabannya, fakta bahwa sejarah itu dalam menyampaikan atau menyajikan cerita-cerita sejarah itu menggunakan bahasa sehari-hari kita yang mudah kita pahami, dan tidak menggunakan istilah-istilah seperti ilmu-ilmu lain. Sejarah itu juga sifatnya terbuka. Jadi keterbukaan inilah yang membuat siapapun dapat mengaku sebagai sejarawan, yang hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Terus kita dengar tadi kalau ada seorang dokter yang menulis sejarah tentang virus, seorang kiai yang menulis tentang sejarah pondok pesantrennya, bagaimana berdiri. Maksudnya apa? Jadi sejarah itu nggak terus-terusan bicara tentang penjajahan, proklamasi, reformasi, tapi sejarah itu banyak macamnya, banyak pokok bahasannya.
ada sejarah politik, sosial, ekonomi, warisan, filsafat, dan masih banyak lagi. Dan tanpa kita sadari bahwasannya kita itu hidup gak pernah lepas dengan yang namanya sejarah, dengan yang namanya masa lalu. Oke, mengenai para sejarawan dari disiplin ilmu lain dan dari masyarakat, kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang sejarawan profesional, di mana sejarawan profesional itu lebih ahli dalam bidang sejarahnya. Dia inilah yang menjadi garda terdepan dalam mengungkapkan fakta-fakta sejarah. Menjadi sejarawan profesional itu tak semudah yang dipikirkan, tak semudah yang kita bayangkan. Para sejarawan itu harus meneliti betul-betul tentang objek yang diteliti. Ternyata sejarah ini juga memiliki objek yang harus diteliti. Apa aja objeknya? Yaitu manusia dan waktu. Karena sejarah itu membicarakan waktu manusia. Waktu dalam pandangan sejarah itu gak pernah bisa dilepaskan dari yang namanya manusia. Nah, dalam meneliti, para sejarawan ini juga memiliki metode, langkah-langkah, cara-cara yang harus ditempuh dalam sebuah penelitian. Metode sejarah inilah yang mengharuskan para sejarawan untuk berhati-hati dengan penelitiannya. Jadi, para sejarawan itu nggak boleh narik kesimpulan dengan asal-asalan gitu. Misal, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Ternyata itu nggak sesuai dengan kenyataan sejarah yang sebenarnya. Jadi, menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, metode sejarah adalah upaya untuk mengenalkan cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Langkah-langkah tersebut, yang pertama, pemilihan topik atau menentukan topik. Yang kedua, ada pengumpulan sumber. Yang ketiga, verifikasi dengan kritik intern dan ekstern. Dan yang keempat, ada interpretasi. Kelima, ada penulisan. Untuk lebih mengetahui penjelasan lebih dalam mengenai metode sejarah tersebut, itu akan dijelaskan oleh teman kita. Sebelumnya, untuk apa sih penelitian itu? Jadi, penelitian itu gunanya sebagai tolak ukur atau pembelajaran di masa depan, agar tidak mengalami kegagalan seperti dulu. Dan bagi peneliti sendiri, sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari tahu tentang peristiwa tersebut. Seperti apa kejadiannya, apakah benar kejadiannya seperti ini, gitu. Nah, teman-teman, dalam penelitian sejarah yang harus kita ketahui, yang pertama, pemilihan topik atau menentukan topik. Nah, pemilihan topik dalam penelitian sejarah adalah salah satu langkah awal yang dilakukan seseorang untuk menentukan sejarah apa yang akan diteliti agar lebih terarah untuk mencari sumber-sumbernya. Di dalam pemilihan topik terdapat unsur-unsur yang harus kita ketahui. Apa saja itu unsur-unsurnya? Yang pertama, itu bernilai. Maksudnya, topik yang kita ambil dalam penelitian harus mempunyai makna yang penting dan bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, keaslian atau orisinalitas. Maksudnya adalah topik tersebut adalah suatu yang baru, penemuan baru yang belum ada sebelumnya dan diangkat menjadi sebuah topik karena adanya hipotesa atau dugaan yang baru. Yang ketiga namanya praktis dan efisien. Maksudnya praktis dalam mencari sumbernya atau bisa dikatakan mudah dalam mencari sumber-sumbernya dan erat kaitannya dengan topik yang sudah kita pilih. Yang ketiga kesatuan. Kesatuan ini maksudnya adalah sumber-sumber tersebut memiliki sesuatu kesatuan ide yang berhubungan dengan topik. Yang kedua, tahap yang kedua adalah pengumpulan sumber sejarah atau biasa disebut heuristik. Heuristik ini kegiatan yang mencari dan mengumpulkan sejarah, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Bagi sejarawan, sumber sejarah dianggap sebagai nyawa untuk merekonstruksi peristiwa sejarah. Sebab itu sejarah ada karena rekonstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap sumber sejarah. Sumber sejarah ini banyak jenisnya. Ada sumber sejarah berdasarkan sifatnya,
Contohnya seperti sumber sejarah tertulis. Contohnya itu kayak prasasti, dokumen, atau piagam, apalagi naskah, surat kabar, dan laporan. Yang kedua ada namanya sumber lisan. Contohnya itu keterangan langsung, dan orang yang mengalami peristiwa sejarah itu. Selain dari orang yang langsung mengalami peristiwa, sumber lisan juga diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci, yaitu dengan cara wawancara. Pada dasarnya, informasi yang didapatkan tidak langsung dijadikan acuan, karena tidak semua pelaku sejarah ingat dengan peristiwa secara detail itu. Sehingga pemakaian sumber lisan juga harus dibarengi dengan sumber lisan. Kalau sejarah berdasarkan bentuknya, ada sumber benda yang berupa bangunan, fosil, patung. Kemudian sumber visual, sumber yang berupa gambar, contohnya foto, sketsa, ornamen, dan lukisan. Sumber audio visual yaitu sumber gambar dan suara, contohnya film dokumenter, sejarah, berita mengenai peristiwa sejarah, dan video yang berkaitan dengan dokumenter sejarah. Lalu, ada sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya, yaitu yang pertama sumber primer. Yaitu sumber primer ini di mana para kesaksian langsung, yaitu para pelaku kesaksian peristiwa sejarah. Contohnya, pada masa saat proklamasi yang menjadi sumbernya ya siapa? Siapa jadi sumbernya waktu proklamasi itu? Jawabannya ada Soekarno dan Muhatta. Audiens yang mendengarkan dan menyaksikan peristiwa itu, proklamasi itu, dan tokoh-tokoh lainnya, itu siapa? Itu dia. Yang kedua, ada sumber sekunder yaitu kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Misal, pihak kedua mendengar atau mendapat cerita dari pihak pertama yang menyaksikan peristiwa sejarah. Kemudian, sejarawan menjumpai pihak kedua. Maka inilah yang disebut sumber sekunder. Yang ketiga, sumber tersier, yaitu berupa buku-buku bersejarah yang disusun berdasarkan para ahli sejarah. Kemudian, ada yang bertanya, di mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber tertulis atau video dokumenter? Jadi kita bisa mendapatkan sumber-sumber tersebut di kantor arsip. Bisa arsip daerah, nasional, terus ada museum, perpustakaan, bahkan sekarang ada channel YouTube yang isinya tentang video dokumentasi. Lalu yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber adalah memeriksa dan menilai sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Nah, setelah sumber-sumber tadi dikumpulkan, langkah selanjutnya melakukan kritikan terhadap sumber yang kita kumpul tadi. Kira-kira relevan atau tidak? Verifikasi memiliki dua tahap, yaitu yang pertama kritik ekstern. Kritik ini adalah yang dilihat luarnya. Maksudnya sumber tersebut harus membuktikan keaslian. Di sini yang dilihat adalah dari bahan yang digunakan untuk membuat sumber. Misalnya, kita melihat teks proklamasi. Kita harus teliti terhadap jenis kertasnya. Yaitu kertasnya, bukan kertasnya saja, tapi tintanya, gaya tulisannya, kebahasaannya, kalimat-kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan semua penampilan luarnya. Gunanya untuk mengetahui autentisitas. Selain pada dokumen tertulis, juga berlaku pada artefak sumber lisan. Kita harus membuktikan keasliannya. Yang kedua, kritik intern. Maksudnya, melihat atau menilai bagian dalamnya. Berarti kalau sebuah dokumen ini kita harus melihat isinya dan kredibilitasnya. Sumber di sejarah dapat dipercaya atau tidak, relevan atau tidak. Kredibilitas ini adalah kekuasaan yang menimbulkan kepercayaan. Nah, jadi suatu sumber sejarah dikatakan memiliki kredibilitas tertinggi dan relevan untuk dijadikan sebagai bahan penelitian adalah apabila sumber sejarah tersebut itu jaraknya dekat dengan peristiwa sejarahnya, atau dilihat dari waktunya yang berdekatan dengan waktu peristiwa itu terjadi.
Kalau semakin dekat semakin kredibel, atau untuk sebagai sumber yang relevan. Kemudian, setelah sejarah tadi melalui kritik ekstern dan intern, maka sumber sejarah tadi berubah menjadi fakta sejarah. Berikutnya dalam kritik intern di sini, ada tahap yang lebih dalam lagi, yaitu penelitian intrinsik. Yang pertama itu, dari penelitian intrinsik, bisa dipandang apakah sumber sejarah itu formal atau informal. Maksudnya kalau sumber sejarah itu formal berarti berupa tulisan atau laporan yang digunakan untuk dilaporkan kepada instansi tertentu. Dan biasanya kalau informal itu dia sudah diedit dan disesuaikan dengan keinginan dari atasan. Dan jikalau informal itu justru isinya apa adanya, biasanya isinya itu mencatat semua kejadian-kejadian yang apa adanya saja, tidak ditambahi ataupun dikurangi, sehingga lebih otentik yang informal daripada formal. Itu dia. Lalu langkah yang kedua, yaitu dilihat dari pembuat berita. Maksudnya sumber beritanya dari mana? Tanda tanya. Itu jadi tanda tanya. Orang yang memberikan berita bagaimanakah? Orang yang memberikan berita itu bagaimana? Apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak? Atau orang tersebut memberikan berita hoax atau benar? Atau berita yang benar? Nah, itu perlu cek kembali. Lalu tahap yang ketiga, yang paling penting ketika kita menggunakan saksi sejarah dalam memperoleh sejarah, maka perlu membandingkan antara saksi yang orang yang pertama, saksi satu lah kita contohkan, dengan saksi yang lain dengan pertanyaan yang sama. Nah, ketika menggunakan pertanyaan yang sama kepada beberapa saksi itu, di sini kenapa jawabannya berbeda? Maka ini perlu cross check ulang yang benar, yang mana dengan cara membandingkan antara satu saksi dengan saksi yang lain. 4 interpretasi atau penafsiran. Interpretasi merupakan penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Nah, maksudnya bagaimana? Kita contohkan seperti ini. Ada fakta 1, lalu fakta 2 atau kita bilang data. Data 2, data 3, data 4. Nah, fakta-fakta ini atau data-data ini yang tadi sudah melalui tahap interpretasi dan tahap verifikasi sebelumnya, itu kemudian dihubungkan dan kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dan fakta yang lain, dihubungkan dan kemudian ditafsirkan, dirangkai menjadi sebuah yang disebut potongan peristiwa yang masuk akal. Jadi peristiwa yang data yang satu sampai yang lainnya itu dia disambungkan menjadi pemikiran yang masuk akal atau data yang masuk akal. Dia sebuah yang disebut potongan peristiwa yang masuk akal disusun dirangkai menjadi sebuah potongan atau fragmen tadi peristiwa yang masuk akal. Selanjutnya ada jenis interpretasi, yaitu yang pertama interpretasi analisis, yaitu menguraikan sumber sejarah. Maksudnya menguraikan saya contohkan apabila ada seorang peneliti menemukan sebuah dokumen tentang wajib militer. Nah, ketika dibuat dokumen tersebut, ternyata daftar-daftarnya orang tersebut berasal dari berbagai macam suku. Nah, jadi bisa dilihat atau dianalisis, ternyata wajib militer itu menyeluruh, tidak memandang suku, agama, dan sebagainya. Yang kedua, ada namanya interpretasi sintesis, yaitu menyatakan sumber sejarah. Maksudnya, saya contohkan begini. Apabila seorang peneliti itu menemukan dokumen ataupun peristiwa, ada sebuah perang, kemudian ada sebuah mobilitas umum, kemudian ada lagi tentang penurunan dan pemikiran jabatan dan lain-lain. Kemudian disintesiskan, disatukan. Lalu dia disimbolkan. Ternyata itu adalah sebuah revolusi di tempat tersebut terjadi sebuah revolusi. Nah, itulah namanya sintesis atau menyatukan. Ada catatan penting bahwa dalam tahap interpretasi itu, apabila tahap itu ingin menghasilkan hasil yang bagus, yang memuaskan, maka yang dituntut pada kita itu adalah
kemampuan membaca sumber, atau kita harus pintar berbahasa asing? Langkah terakhir yaitu tahap historiografi. Nah, apa itu historiografi? Jadi, historiografi itu adalah penulisan sejarah. Jadi, setelah melalui tahap pengumpulan sumber sejarah, diverifikasi dan diinterpretasi, tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Penulisan sejarah itu diibaratkan seperti puzzle. Nah, jadi puzzle itu seperti fakta-fakta sejarah yang saling terpisah, kemudian disusun, dirangkai, dan diseleksi, dan kemudian ditulis menjadi cerita yang jelas dan pada akhirnya menjadi sebuah karya sejarah. Dalam historiografi itu terdapat metode atau caranya dalam penulisan. Yang pertama, pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, yang sering terdapat dalam makalah yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pembahasan. Itu membahas tentang penelitian tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu penutupan. Penutupan itu membahas tentang hasil penelitian dan kesimpulan yang detail atau teliti.